Bang Madi kan kemarin bilang bahwa saya diperas nih. Iya, waktu itu kan kita dimintain biaya pendidikan. Iya. 100 juta. Ini dari oknum apa dari? Dari oknum. Satu orang berarti? Tim bicaranya. Ini karena dasarnya kecewa. Oke. Nah, 12 tahun lah si Madi. Kalau kita tahan sampai kapan? Penerbitan SP3 itu tidak profesional. Itu agak janggal. Panggilan yang sudah diterbitkan oleh penyidik dari unit Kamnek belum dilaksanakan, belum diperiksa, tapi sudah dihentikan. Ini profesional nggak sih penyidik nih atau pejabat nih yang mengatakan kok masalah tanah dikaitkan dengan masalah KDRT? Bapak Kombes Truno Yudola. Oke. Jadi ini kan masalah tanah. Kalau bicara masalah tanah, ya udah proses masalah tanah. Aneh ngelaporin penjahat. Tidak penjahat juga. Yang jadi penjahat ini mandi sekarang gitu ya. Mandi tapi mandi nggak gentar pengusaha. Karena Aneh pernah bilang begini sama waktu itu penyidiknya. Pak, kalau memang ini kok nggak diproses, Aneh minta semua komentar. 3, 2, 1, Coach Hordeng. Kembali lagi di sini di LBU Lembaga Bantuan UIA bersama saya Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik. Nah, kali ini kita bersama Bang Madi ya. Iya. Bang Madi bersama para kuasa hukum. Iya. Di mana Bang Madi ini yang kemarin sempat viral gara-gara kasus katanya polisi melaporkan polisi karena merasa diperas oleh polisi. Iya. Kasus katanya penyerobotan tanah. Iya. Jadi kalau saya simpulkan waktu itu kan kalau nggak salah viralnya gara-gara Bang Madi bilang pernah diperas sama polisi juga waktu soal kasus penyerobotan tanah ya. Iya. Iya. Oke. Nah, tapi ini kan masalahnya yang berkembang sekarang adalah justru berbalik nih. Bang Mahdi yang sekarang banyak dilaporkan oleh banyak pihak, banyak warga. Terusnya juga kasusnya juga udah di SP3 ternyata diberhentikan di polisi. Iya. Bang Mahdi dianggap berbohong. Bang Mahdi yang sempat juga katanya bikin onar di wilayah sekitar. Sempat juga ada yang laporin karenanya Bang Mahdi ngelakuin KDRT katanya. Sampai banyak nih. Gimana nih Bang Mahdi? Jadi sebetulnya kenapa bisa jadi sekarang berita yang beredar justru Bang Mahdi penjahat nih? Ya Allah. Enggak, saya kira-kira gitu kan? Iya, gitu iya. Ya gini Bang, Iya. sebetulnya awalnya ini kan masalah tanah. Babeh itu punya 2 girik. Nah, di girik C191 jumlahnya 4.411 Meter. Iya, Iya. meter. Kita nguasain itu kurang lebih 1.800. Iya. Nah, yang diserobot itu 3.600-an. Oke. Nah, terus kita laporkan ke Polda Metro Jaya tahun 2011. Udah lama nih. Udah lama, Iya. makanya ini udah lama. Makanya kalau bicara cerita ini udah lama. Iya. Nah, setelah itu lapor, terus kita dari ahli waris diperiksa. Setelah pemeriksaan, habis itu nggak ada kabar. Setelah nggak ada kabar, akhirnya kita pernah dihubungi sama penyidik untuk pemeriksaan berkas. Iya. Setelah pemeriksaan berkas, di situ ada sanggahan yang kita periksa. Iya, iya. Ada akte-akte yang nggak ada jempol babe. Yang enggak akta-akta yang Nggak ada jempol Nggak babe. ada jempol. Ada nama tapi tidak ada jempol. Oke. Nah, kita di situ tulis nomor-nomornya sekian. Nah, setelah itu mohon maaf nih bicaranya di sini kan bicara oknum. Ya. Mau terbukti, mau enggak, mau ada saksi, mau enggak, ini karena dasarnya kecewa. Oke. Nah, 12 tahun lah si Madi. Makanya sekarang baru viral nih. Karena apa? Kalau kita tahan sampai kapan nih? Oke. Artinya Gitu. Bang Madi kan kemarin bilang bahwa saya diperas nih. Iya, Tapi ada bukti apa enggak? Karena kan sekarang itu kasusnya udah di SP3 loh. Iya. Oh iya. Udah di SP3. Jadi laporan Bang Madi yang bilang kata diperas polisi udah diberhentikan nih. Oh, jadi Itu tidak ada laporan masalah. Oh, emang ada laporan? Tidak ada Oke. laporan terkait dengan polisi, peras polisi tidak ada. Oh, tidak ada laporan. Jadi yang Tidak ada. laporan itu adalah laporan penyerobotan tanah. Iya. Jadi yang di SP3 adalah Oh. yang kasus penyerobotan tanah. Iya. Iya. Gitu. Oke, Bang Madi bilang nih diperas polisi. Iya, jadi intinya waktu itu kan kita dimintain biaya Iya. pendidikan. Iya. 100 juta sama setelah itu ada hadiah lah 1.000 meter. Ini dari oknum apa dari? Dari oknum. Satu orang berarti. Oknum tapi masalah itu pernah diutarain, ini kita tim bicaranya. Nah, tim. Makanya tim. kecewanya di situ Bang Uya. Tim itu membawa mengatasnamakan apa nih? Divisi, unit atau apa? Pokoknya dibilang tim, dia mengatakan tim. Iya. Makanya dibilang kalau nggak ada bukti, memang tadi kita uraikan alat komunikasi di luar. Nah, kebetulan pada saat itu kita cuma berdua. Jadi ngomongnya verbal nih. Lah iya, Iya. ibaratnya
Maka dibilang kalau memang di situ nggak ada niat kejoliman, kenapa sih tidak dibebaskan untuk bawa HP gitu? Nah, kalau memang nggak ada masalah, ini kita bicara yang fair aja lah. Kalau bicara saling sanggah itu hal biasa gitu. Tapi si Mahdi kan karena udah dasarnya kecewa, biarin aja lah. Kalau dibilang nggak ada bukti dengan saking nggak ada masalah. Yang penting intinya ini dasar kekecewaan kita. Makanya tadi digirik 191. Satu lagi digirik C815 yang jumlahnya 4.954. Tanah yang beda nih. Nah, tanah yang beda. Kebetulan itu terduganya adalah pengembang PT Premier. Jadi udah ada pengembang nih yang menduduki. Ya, yang digirik 815. Gak usah gitu. Bapak saya juga punya tanah di Bedahan, Sawangan. Iya. Toto udah dibangun developer. Tapi sekarang tiba-tiba namanya di BPN udah berubah. Nah, itu Nih, sampai sekarang ini belum saya urus nih. Makanya, Bang. Iya, karena kalau saya viralin nih hati-hati nih yang di Bedahan Sawangan. Ya, jadi kita nguasain 2.000 buat empang sama kontrakan kan. Yang 2.954 itu tertulis di girik 815 dengan tinta merah, 2.954 sisa. Iya. Jadi cuma dua tuh rinciannya. 1989 2.000 meter dihibahkan kepada Jum, abang nomor 2. Nah, terus sisanya 2.954 sisa. Nah, itu sisanya nggak ada tuh, Bang. Makanya itu yang sedang kita perjuangkan. Jadi mana sekarang siapa menduduki tanah sisanya itu? PT Premier Estate. Oke. Iya. Tapi katanya ada juga bilang keterangan dari Polda Metro Jaya yang bilang bahwa katanya sebetulnya tanah ini udah dijual sama bapaknya sama babenya Bang Mahdi waktu Bang Mahdi kecil gitu katanya. Kalau yang dijual itu yang digirik 191. Jadi beda nih. Beda. Yang girik 191 yang tadi jumlahnya 4.411. Tapi itu diakui memang udah dijual. Harus kita akuin, Bang. Kalau memang dijual, kita akui jual. Makanya waktu kita di BAP di mana aja itu kita buat rincian. Masih ingat, Bang? Makanya kalau kita cerita, mohon maaf nih, kayak Bang Uyan nih cerita, nanti ke cerita lagi Pak Charles, nanti cerita sini. Beda. Jadi bukan beda, jadi sama. Saya sampai di luar kepala gitu, apal banget. Makanya dibilang di sini dijual misalnya contohnya, yang kita dilaporin itu sama Pak Victor, sama Bu Soraya katanya. Itu tahun 90 dia beli 100 meter, masih gang tuh, Bang. Iya, ini yang tanah yang girik 191. Yang pertama tadi. Iya. Oke. Jadi dijual sama almarhum Babe, kalau nya kan masih ada sampai sekarang. Aneh juga nikmatin hasilnya. Itu masih gang 100 meter. Dijual 100 meter nih? 100 meter. Itu diakuin, dijual berapa totalnya? Berapa meter? 100 kali? Enggak, semua kalau di total 2050. Oke. Jadi kita uraikan, kita rinci itu. Ada yang dijual 100 meter, waktu masih gang kan. Paling depan? Iya, semua paling depan, Bang. Oke, jadi di depan jalan. Iya, bagian semua depan jalan. Jadi intinya ada pelebaran 1 meter kali 10 meter. Berarti kalau 100 meter dikurangi 10 meter kan 90. Iya, artinya berkurang. Harusnya berkurang kan? Karena jalan udah lebar. Nah, itu. Posisi tanah paling depan. Iya, seperti Bu Soraya itu misalnya dia 96 sisanya. Loh. Ini kan udah dikurangi 10 meter. Itu kita nggak masalahin dulu sebelum kira tuh, Bang. Pokoknya intinya begini, setelah itu kedua dengan Pak Victor yang laporan juga. Dia tahun 96 itu tahun 90 dia beli 100. Iya. Pelebaran 1 meter. Tanah dia pasti kepotong nih? Iya, kan buat jalan kan tanah dia. Iya. Dikalikan 10 meter. Jadi harusnya 100 meter dikurangin 10 meter, berarti kan 90. Tapi kalau pas pun 100 meter kan nggak logika. Ya karena udah kepotong jalan. Iya. Tapi dua orang itu, Bang, aneh nggak laporin dalam 2011. Nggak apa-apa lah, itu kecil lah, nggak ada masalah. Tapi sekarang malah dia melaporkan Bang Mahdi. Nah itu, makanya setelah itu kita ungkit. Kenapa? Waktu PTS bulan Maret itu, akhir Maret, dia pernah mau minta tanda tangan kita tuh, Bang Uya, sebagai ahli waris. Terus aneh beritahu, Bu, mohon maaf, itu tanahnya kan bermasalah. Iya, Pak. Gimana, Pak, solusinya? Saya akan mengembalikan. Tapi kalau mengembalikan, kita harus jelas, BPNK, Lurah Camat, terus bagai setempat, aneh bilang, biar jelas. Enggak, Pak, kita minta tanda tangan dulu. Ya nggak bisa, aneh bilang. Makanya setelah jadi viral, jangankan yang 6 meter tuh, Bang Uya, kayak yang 100 meter, 300 meter, apalagi katanya yang boleh dibagi semuanya. Terus penjualan murni itu, apa yang dilakukan oleh calon 500 meter, ada 320, yang ada surat pernyataan bahwa saya beli dengan Boneng, calon namanya Boneng. Terus yang 350, yang kayak terlapor pertama itu Muli itu kurang lebih 2000. Murni diserobot murni. Makanya seperti itu, Bang Uya. Jadi intinya yang Polda Metro Jaya bilang bahwa ini
udah dijual, Iya. beda girik ya. Beda. Jadi ada lain lagi nih. Lain lagi girik. Yang itu yang dilaporkan sama Bang Madi. Iya, yang 191. Iya, dan tapi itu katanya udah di SP3 diberhentikan nih. Iya, diberhentikan. Jadi dianggap tidak ada cukup bukti. Iya. Jadi Bang Madi lapornya dianggap ya tidak berdasar gitu. Gimana nih ceritanya nih sampai di SP3? Artinya kan kalau polisi meng SP3 tuh kan artinya polisi tidak menemukan alat bukti. Mereka kan penegak hukum nih. Gimana nih tanggapannya? Jadi kan gini Mas Uya, LP 2011 itu pertanggal 17 Februari kami diberikan surat tanggal 19-nya dinyatakan tidak ditemukan peristiwa pidana alasannya. Februari tahun ini ya, Iya, di SP3 diberhentikan nih. Ya, oke. Tapi sebelum sana saya ingin menjelaskan sedikit ya Mas Iya. Uya. Jadi 2011 tanggal 25 Oktober 2011 Ibu Halimah mengajukan laporan polisi. 2011. Ibunda Ibunya. 28 Oktober 2011 itu penyidik unit Kamnek itu berkeyakinan bahwa ada peristiwa pidana di laporan Bribka Madi, makanya Turun sprindik 2011. Oke, terus sprindik artinya dianggap ada pidana unsur pidana ya. Tapi tidak berjalan. Ya kan tidak berjalan Sampai 2022 nih. Sampai 2022 2023 awal viral, meledak kasusnya jadi viral, polisi karena pemberitaan polisi pras polisi tersebut. Tanggal 3 Februari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Subdit Kamnek menerbitkan lagi tuh Mas Uya sprindik, surat Sprindik perintah, baru. iya, surat perindik, surat perintah penyidikan. Yang dulu gimana jadi? Nah itu kita nggak tahu tuh. Oke. Nah, terus setelah kita menerima kuasa dari Pak Madi, karena kita lihat sprindik ini ternyata sudah ada muncul sprindik tahun 2011. Kami selaku kuasa hukum bertanya dong ke penyidik melalui surat. Ini ada sprindik yang lama nih Iya, kan? Ya, gimana? kita minta lah SP2 HP. Oke, saya orang awam nih. Iya. Sprindik nggak bisa turun 2 kali ya? Ya sebenarnya sah-sah saja kalau pergantian penyidiknya Oke, gitu oke, kan. oke, Nah, oke. Makanya itulah kita minta keterangannya kan, terus kita minta SP2 HP untuk menjelaskan kenapa bisa sampai 12 tahun lebih perkara ini. Siapa saja yang sudah diperiksa dan apa kendalanya dan apa rencana tindak lanjut dari penyidikan itu biasanya SPH. Iya, ini kan itu. karena viral dong. Jadi Tapi surat SP2HP kita pun tidak ditanggapi. Iya. Tidak ditanggapi. Nah, terus kemudian setelah tadi masuk sprindik maksudnya tanggal 3 Februari, tanggal 7 Iya. ditetapkan oleh Direktorat Kriminal Umum memanggil Ibu Halimah selaku pelapor untuk diperiksa. Oke, saksi pelapor. Untuk diperiksa. Suratnya diterbitkan tanggal 7 tapi tanggal 7 untuk diperiksa tanggal 9. 2 hari waktunya. 2 hari. Nah, menurut kita berdasarkan KUHP juga kan ini udah nggak pantas dan layak karena panggilan patut berdasarkan KUHP itu kan harusnya 3 hari. Itu Iya. pertama. Nah, yang kedua alasan kita adalah Ibu Halimah ini usianya 98 tahun Mas. Oke, udah cukup Sudah tua ya. 11 tahun 12 tahun lalu Ibu Halimah masih bisa ke Polda bikin laporan. Tapi hari ini dia sudah nggak bisa. Ya kita minta untuk pemeriksaan di tempat. Minta udah minta nih. Kita minta, belum. Iya. Jadi kita minta, oke nanti di reschedule. Iya. Belum di reschedule, belum kita sampai dapat waktu yang tepat untuk pemeriksaan terhadap Ibu Halimah. Tiba-tiba kami tanggal 19 Februari, hari Minggu tuh. Hari Minggu tanggal 19 Februari, klien kami Pak Madi diberikan surat dari penyidik Polda Metro Jaya. Suratnya suratnya 2 surat maksudnya. 1. Surat penghentian penyidikan. SP3. Surat penghentian penyidikan. Diberhentikan nih laporan dia dianggap ada bukti ya. 1. Yang kedua SP 2 HP yang dari awal kita minta. Baru dikasih nih. Iya. Ini kita udah ngelakuin apa aja. Iya. Tapi isinya pun aneh. Apa? Isi SP 2 HP itu hanya memberitakan atau memberitahu kepada kita bahwa sudah dihentikan juga. Jadi SP 2 HP itu isinya sama persis dengan surat penghentian penyidikan itu. Oke, kalau SP2HP kan setahu saya ada polisi telah melakukan memanggil ini, keterangannya ini, dan nanti akan dilakukan lagi apa gitu kan. Itu ada kronologinya kan? Iya, benar sekali Mas Yuya. Nah, ini isinya kita pengalaman ya jadinya SP2HP tahun 2022 tahun-tahun laporan soalnya ya. Gitu. Jadi tiba-tiba isinya hanya itu. Nah, setelah dari situ karena sudah dihentikan itu kan hak penyidik ya untuk menghentikan itu. Oke, sah-sah saja. Nah, tapi dari kami penasihat hukum memandang sebenarnya itu agak janggal menurut kita Mas Yuya. Jadi ini ada salah satu bukti yang sederhana menurut kami. Ini ada pengakuan salah satu warga yang mendirikan bangunan atau memiliki bangunan di Girik C191 yang tadi disampaikan Pak Madi. Yang pertama ya? Iya, yang satu nih. Karena ini dilaporkan ini kan ya C191. Dia pada tahun 2011 sudah memberikan pernyataan, ini aslinya ada semua Mas Yuya. Bacakan. Bahwa jadi dia intinya ada menerangkan bahwa
dia mengakui memiliki lahan seluas 320 meter persegi di atas Girik C191. Namun dia tidak membeli tanah tersebut dari Tonge Nyimin selaku bapaknya. Oh, babenya Tonge Nyimin. Tonge Nyimin oke. selaku bapaknya Bribka Madi atau ahli warisnya. Iya. Melainkan dari seorang yang bernama Boneng. 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 Itu Siapa apa tuh? Kita, ya kalau kita kata Pak Madi sih lu calo yang bisa jual-jualin tanah orang begitu kan. Nah, ini sudah ada pernyataannya nih 2011. Nah, terus di sini ada satu lagi surat. Jadi tanah ini kan kebetulan almarhum Tonge Nyimin ini dulu punya beberapa luas tanah sana. Jadi Tonge Nyimin si Boneng ini dulu suka ngambil berusaha untuk mengganggu tanah Bang ini. pohon, Bang. Iya. Nah, dulu sudah sempat didamaikan. Terus kemudian di sini tahun 1989 nih, Mas Uya, si Boneng itu sudah memberikan pernyataan bahwa dia mengakui tanah tersebut bukan miliknya Iya. dan berjanji tidak akan mengganggu seluruh tanaman atau menebang pohon yang ada di sana, termasuk para Tonge Nyimin maupun ahli warisnya. Iya. Nah, hemat kami, kalau dari sini saja masuk kan gitu kan sudah, maksudnya sudah ada titik terang untuk masuk ke perkara Girik C191, Mas Uya. Tapi kok nggak bisa dihentikan begitu loh. Terlebih dihentikan sebelum pelapor lagi diperiksa. Jadi intinya saksi pelapor dipanggil belum datang, tapi udah diberhentiin. Iya. Jadi berdasarkan apa kan dihentikan gitu kan? Nah, itu dia. Oke. Dan itu Udah nanya sama polisi. ya kita bersurat aja lah, balasnya lama. Kita selalu Iya. meminta itu kan dengan Oke, bersurat secara mungkin resmi di kan. sini kita tanya langsung, mungkin bisa Iya. dijawab. Siapa tahu kan juga mungkin Polri, Iya. kepolisian, Polda bisa punya alasan juga. Iya. Bisa punya jawaban ini yang minta jawaban. Mungkin kalau lewat surat lama Iya. bisa lewat langsung di Ya, podcast jadi saya gitu ya. mewakili Karena siapa tahu Bang Iya, Polda iya. juga benar juga. Siap. Memberikan siapa tahu ada alasan tapi Iya. pengen tahu kan. Gitu. Iya. Jadi mewakili ahli waris Ibu Halimah, kami selaku penasihat hukum memohon klarifikasi kepada Direktur Kriminal Umum Direktur Polda Umum. Metro Jaya. Iya. Iya. Dan penerbitan SP3 itu menurut kami tidak profesional. Karena Kenapa Bu tidak Halimahnya- profesional? Karena panggilan yang sudah diterbitkan oleh penyidik dari unit Kamnek kepada Ibu Halimah belum dilaksanakan. Ibu Halimah belum diperiksa, tapi sudah dihentikan. Terus yang kedua, Lupa kali, mungkin lupa. nggak tahu. Kan bisa lupa ya? Masa lu manggilnya lupa bisa gitu? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Ya, kita juga Iya, makanya lupa kan, kan banyak maksudnya kerjaan. kita kan bingung. Iya, iya. Masa mereka penyidik bisa sampai lupa? Harusnya kan udah Ya, nggak mungkin sibuk lah. lagi banyak urusan kan. Ya kan tugas dan tanggung jawab mereka itu Mas Uya. Iya kan? Kasus narkoba, kasus kemarin Sambo kan banyak yang mesti selesai dia. Lagi sibuk. Iya. Semua kan Iya, Mas iya, Uya. iya, iya. Makanya kita juga meminta nih iya, kepada iya. Direktur Kriminal Umum. Iya, iya. Dan untuk Satgas Mafia Tanah juga kita sudah juga melaporkan kepada Satgas. Tapi kalau Satgas Mafia Tanah sih saya ini benar-benar ini saya pribadi ya benar tadi kan saya punya masalah nih tanah bapak saya di Bedahan Sawangan Bedahan nih sampai sekarang masih diserobot orang belum kelar-kelar. Iya. Ini mau gue berantas nih awas nih mafia-mafia yang ada di situ nih. Iya, Mas. Harus. Tunggu. Karena Ancaman. memang Mas Uya Iya. Satgas Mafia Tanah ini kan tugasnya memang untuk memberantas Iya, mafia iya. tanah. Tapi sampai hari ini mafianya baik banget gitu loh. Iya, ini di mana peran negara di sini? Ya kan? Buat kami awalnya Mas Uya melihat Bribka Madi ini, buat kami pengacara-pengacara muda Iya, Mas Uya iya, kan jarang. iya. Belum tentu 1000 ada yang berani kayak Pak Madi. Ya Allah. Iya, iya. Dari internal Amin. maupun dari stasinya. Ya, makanya kalau jadi pengacara juga mafia tanah jangan dilindungin dong, ya kan? Benar. Iya. Ya kan harusnya sesuai proporsional Mas. Iya. Harus sesuai dengan bukti dan dokumen kan. Iya. Kita juga menyampaikan tim penasihat hukum ke Pak Madi sepanjang Pak Madi bisa membuktikan alasaknya dan bukti-bukti lainnya, kita akan beres sampai kemana pun. Amin. Amin. Tapi kalau nggak bisa membuktikan ya jangan dong Pak Madi, kan kita bilang gitu juga Mas. Bisa mah dilakukan. Tadi saya pikir saya jadi menteri agrarian. Ya, cocok. Kalau saya jadi Iya. DPR RI aja Iya. menjadi presiden ya saya. Benar-benar. Surya Cocok. Utama, Surya Utama. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang tadi saya udah mengerti ini. Sekarang kita jawab soal berita-berita yang sekarang beredar justru menyudutkan Pak Mahdi ya. Ya. Madi aja lah. Ya, Mahdi. Bumerang, Bribka Mahdi yang berbalik ke dirinya. Kini diserang rentetan laporan dari para tetangga. Tetangga, 73 tetangga kirim surat ke Polres Bekasi Yo. terkait intimidasi Bribka Mahdi. Bribka Mahdi dilaporkan 3 warga Jatiwarna atas kasus perebutan tanah. Udah gitu sekarang Bang Mahdi juga dibilang katanya melakukan KDRT sama istri ya. Iya. Nah, ini gimana nih? Jadi sekarang bumerang set gitu. Sebenarnya begini Bang Uya. Kayak nyesel nggak nih gitu ya? Ya Allah, Ya, maksudnya astagfirullahaladzim. ibaratnya Maksudnya begini Bang Uya. saya pengen menyuarakan sesuatu tiba-tiba kita dilaporin balik gitu gimana?
Ini lucu nih Bang ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau masalah tanah sebetulnya ini profesional nggak sih yang punya kerja nih? Iya. Atau penyidik nih, atau pejabat nih Iya, yang iya. mengatakan Iya. kok masalah tanah dikaitkan dengan masalah KDRT? Emang ada masalah apa masalah tanah kok dikaitkan masalah Oke, KDRT? kok ngomong pejabat, emang yang bilang KDRT ini siapa? Lah itu kan waktu itu dibilang waktu konferensi pers ya. Aha. Itu mengatakan yang di Kabitumas. Kabitumas Polda Metro Jaya? Iya. Bilang apa? Dia mengatakan Madi pernah dia kode etik. Yang keduanya adalah KDRT. Loh. Oh, itu diungkapkan di situ sama Kabitumas. Iya, makanya ibaratnya ini masalah tanah. Kalau bicara Madi yang dulu udah belasan tahun lah, udah 16 tahun loh, yang namanya manusia si Madi ini kekurangan si Madi. Terus yang kedua masalah kode etik. Si Madi nih kapan kena kode etik? Pernah nggak? Nggak pernah Bang, nggak pernah. Tapi dibilang sama Kabitumas pernah. Iya katanya pernah. Tanya nggak? Tanya dong, yang mana gitu. Dan makanya aneh bilang, kebetulan pada saat itu ada media lah di rumah. Langsung kita melakukan penyanggahan. Yang mana? Ini kan nggak seru kalau masalah tanah. Ya udah ungkap ini masalah tanah gitu. Biar jelas gitu. Jangan masuk lebar kemana-mana. Nggak protes kalau emang nggak benar? Hah? Nggak protes, Lah yang kan mana? si Madi udah protes di media. Oke, coba sekarang tanya protes langsung nih sama Kabitumasnya. Iya, begini. Bang, namanya Bang Pak siapa? Pak siapa? Bapak Kombes yang terhormat lah. Oke. Aneh bilang. Namanya Kombes terhormat? Bukan. Bapak Kombes Truno Yudo lah. Oke. Jadi ini kan masalah tanah. Kalau bicara masalah tanah, ya udah proses masalah tanah. Enggak usah dikaitkan dengan masalah lain. Iya. Itu nggak etis. Iya. Katanya Bapak pejabat yang terhormat. Tolonglah proporsional kalau kerja. Aneh cuma bilang begitu aja. Berikanlah keadilan yang seadilnya kepada keluarganya Babeh nih. Yang haknya diserobot. Bisa juga dirampas. Atau bisa kasarnya ada lagi nggak selain daripada itu. Nah, tolong diungkapin masalah tanah. Nah, dibuka data, kalau perlu dibuka data. Nah, tapi dibuka datanya harus melibatkan dengan lembaga yang independen, yang jujur, yang bisa dipercaya lah. Emang lembaga yang ini sekarang nggak bisa dipercaya, Bang? Sekarang begini Bang Uya, kalau bilang nggak bisa dipercaya, ya aneh percaya, tapi kerjanya harus yang baik, ya maksimal. Emang kerjanya nggak baik sekarang? Sekarang contohnya aja nih, 12 tahun, astagfirullahaladzim. Kenapa kok? Lo kan saya nanya ya. 12 tahun Bang Uya. Itu kalau sekolah SMP kan ya? Iya. Kan tua bangka ibaratnya. Tua bangka si Madi kecewa lah itu, makanya dia bilang, kok nggak ada kerja yang ditunjukkan adalah profesional. Nah, Bang Madi waktu jadi polisi profesional nggak saya tanya? Lah, sekarang Madi sebatas kerja memang kerja. Iya. Tapi selama ini profesional. Lalu sekarang begini, Madi sekarang ditarik ke Polres Jakarta Timur. Iya. Madi melaksanakan apel. Pada subuh udah berangkat. Nah, terus kalau kegiatan kita izin. Nggak mungkin Madi nyelanang-nonong. Kalau ada pekerjaan ya berikanlah pada Madi gitu. Betul. Akan dijalankan. Lah harus dijalankan. Kita makan gaji ya Bang. Nah ini kode etik ini apa jadi? Nah kalau kode etik makanya dia bilang kode etik gimana? Pernah nggak tapi ingat-ingat mungkin lupa pernah? Ya Allah si nggak pernah kan? Si Madi mah nggak lupa. Oke, tidak pernah ada. Tidak pernah ada kode etik. Oke, coba Pak Kabitumas dijawab. Ya siapa tahu ada tapi nggak dikasih tahu. Nah, itu yang jelas lah. Nah, soal KDRT. Nah, tadi kan udah dijawab. Tapi emang ada, Pak? Tidak. Awal kalau KDRT udah 16 tahun yang lalu. Oh, gitu. Tapi tidak ada hubungan sama tanah gitu. Ya, Ya, mungkin KDRT-nya terjadi di tanah itu gitu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Bang Uya. Jadi muatannya ya beda konteks lah ya. Nah, sekarang Bang Uya kan pinter nih. Udah Bang Uya jadi penyidik yang baik aja lah. Bantu lah ibaratnya. Iya. Ibaratnya Saya paham. Iya, Jangan lebar kemana-mana. Bukan, ya maksudnya begitu Bang. Sakit lah hati Madi. Iya. Orang sesuai konteks lah ya. Nah itu maksudnya. Udah sekarang nggak mau bicara masalah tanah. Udah tanah aja. Iya. Datanya dibuka. Kita bicara jujur. Benar. Nah, gitu Bang. Yang agak benar juga Mas Uya. Kan Pak Madi ini juga dilaporkan etik kan ke Propam kan. Sekarang kita juga bikin laporan etik ke Propam, penyidik dan pejabat zaman itu gitu 2011. Pertanyaan kita sederhana, kira-kira kalau ada laporan yang seperti ini, kalau menurut kita ini kan laporan tindak pidananya sedang lah Mas Uya, bukan suatu tindak pidana yang sulit bentukannya, sedang ini. Bukan polisi nembak polisi lah. Iya, ini kan bukan polisi ada, bukan dengan pejabat tinggi, bukan dengan yang gitu. Terlapornya ada, pelapornya ada, objeknya pidananya ada, waktunya ada, lokasinya ada, saksi-saksinya ada, buktinya. Harusnya kan simpel, Mas Uya. Nah, pertanyaan kita, 12 tahun penanganan laporan polisi ini kira-kira sudah benar nggak itu penyidik? Atau jangan-jangan ada nggak itu pelanggaran kode etik? Atau pelanggaran disiplin? Nah, kita sudah bikin laporan juga terhadap mereka-mereka itu. Kenapa?
Kalau warga yang melaporkan ke Propam Madi ini terkait dengan viralnya dia diperiksa, kita juga mempertanyakan balik. 12 tahun penyidik yang menangani laporan Ibu Halimah itu diperiksa apa enggak? Gitu? Karena kok nggak jalan-jalan, padahal terus sprindik. Iya, 12 tahun gitu loh, Mas. Ditanya juga langsung mungkin di sini kan lagi Nah itu ditonton. ya, kita juga mempertanyakan terkait Ini tanya sama siapa kalau gini? Sama Dirkrimum? ya sama Dirkrimum. Oke. Sama Kadipropam, Kadipropam. Kadipropam, Bukan Ferdi Sambo kan? Bukan. 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 Udah ini udah Ganti. sudah diganti Mas. Iya. Nah, jadi kita juga bertanya nih kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya maupun Kadip Propam Mabes Polri. Iya. Nah, pertanyaan kami, kira-kira 12 tahun penanganan laporan polisi Iya. yang diajukan oleh Ibu Halimah sudah sesuai dengan standar SOP atau tidak kan gitu kan. Kalau Iya. sampai 12 tahun gitu. Oke, ada kepikiran nggak Mahdi juga ngelaporin yang pemerasan tadi dilaporin jadi ke Kadipropam? Ke Propam? Kalau masalah pemerasan itu belum kita laporkan. Kenapa nggak dilaporin? Udah pensiun. Sekarang begini. Orangnya udah pensiun. Nah, itu Bang. Kan tim, lu kan tim, lu sama tim katanya. Makanya nih bilang berkaitan tadi Pak Charles jelaskan, seharusnya bukan hanya si Mahdi aja nih. Di situ dibilang kode etik apa segala macam bentuknya. Tapi kenapa penyidik kan bukan satu orang Bang Uya. Kalau dia udah pensiun kan masih ada. Iya, Namanya iya. tim itu kan banyak. Iya. Nah, periksa juga dong dia. Biar fair adil. Lah kan? itu Iya, maksudnya Bang Uya nih. Iya, ngerti, yang ngerti. adil seadil-adilnya gitu. Jangan si Mahdi aja. Nanti saya kalau jadi DPR RI saya di Komisi 3 deh. Ya Allah, amin. Iya, Iya, tolong Bang Uya lah. Iya, oke. Terus bukan Bang Uya lagi, saya kalau di DPR RI Surya Utama. Oh iya, nanti aneh. Yang akan menyinari dunia. Amin insya Allah. alhamdulillah. Terhormat kan. Wah, jangan dihormat-hormatin banget. Orang kalau dihormat-hormatin gila hormat. Iya kan? Terlalu lagi dihormat-hormat gila hormat. Ntar. Berarti maksudnya juga jadi Hah? korban tanah orang tua juga di. Oh iya, terus saya diem aja. Kita Tanah aja- saya di desa Bedahan di Sawangan. Tuh orang tua saya dulu beli tanah susah-susah nabung-nabung, terus tato tanahnya udah tumbuh rumah. Langsung Iya kan? muncul kita nggak tahu. Iya, itu mafia tuh di situ tuh. Sama oknum-oknum pimpinan-pimpinan desa. Ya. Oke. Dan sekarang gini, kenapa warga kayaknya sekarang nyerang nih kayak itu Ibu RW? Ya Allah. Terus jadi kayak banyak musuhnya tuh. Emang kenapa mereka segitu membenci Mahdi nih? Tiba-tiba mereka muncul ya kan Mungkin dalam waktu yang bersamaan. ya mohon maaf nih Bang Uya. Mungkin pingin viral kali. Pengen viral. Ya kemungkinan Itu diduga. inisiatif sendiri apa ada yang menggerakkan? Iya tuh. Kalau bicara itu polisi kan punya teknologi. Iya. Di HP dong disadap tuh. Iya. Diperiksa tuh HP orang-orang ini nih. Hmm. Si Mahdi kan kalau udah menduga nanti nuduh kan nggak baik juga kita fitnah kan. Iya. Ya, silakan polisi punya kerja. Itu warganya mana gitu. Buat aneh sih biar ini nggak penting. Kok nggak penting kan di RW? Bukan mau masalah tanah, ini kan udah fokus masalah tanah, jangan Iya. cari opini. Iya. Jangan cari, mohon maaf nih, sedikit kita jelaskan. Kita pernah melaporkan Iya, di lahan iya. yang kita laporkan itu, Iya, iya. dibangun futsal, Bang Iya, Uya. iya. Kita laporkan, karena Iya. pengoperasiannya sampai setengah 3 pagi, sampai jam 2. Bukan futsal. Iya, futsal. Di Iya. tengah pemukiman tuh. Iya. Karena Nyak memang kamarnya paling depan, dibilang, di suara apa sih gelebak-gelebuk gitu. Kita lapor RW-nya, nggak digubris. Habis itu dibangun kafe. Sampai jam 2 live musik lagi coba Bang Uya. Nyak juga gembrang-gembreng, habis itu dia Iya. protes juga. Lu polisi kok nggak bisa, gimana sih di lo? Nah, Polisi kan sama dia. polisi katanya Iya. kan. Habis itu yang ketiganya dibangun apa TK. TK. Masa tanah yang udah dilaporkan dibangun apa? Dia kayak bebas aturan tuh Bang Uya. Iya. Terus ada kurang lebih 11 unit rumah bertetangga dengan kita dibangun habis tapi nggak dibuatin talang. Jadi jatuh airnya itu ke kontrakan kita, ke lahan kita. Nah, itu Jadi IMB, banjir semua. IMB-nya gimana tuh? Nah itu Ya. habis itu Bang Uya, ada orang di Girik 815 bangun 5 unit kontrakan, tapi air kotornya di kita. Kita buat laporan, kita keluhan segala macam di RT RW, tapi nggak ada digubris, nggak ada solusinya. Jadi si Mahdi ini nggak pernah ditanggapin. Nah, kan Maka- kecewa juga. Iya. Ibaratnya keluhan kita nyatanya di lapangan, makanya waktu itu ya bersyukur nih Bang Uya, Iya. media dengan ada media Iya. akan disorot. Ternyata di sini kemungkinan ada keberpihakan ya Bang Mahdi. Lah, lihat aja tuh lapangan. Sampai kontrakannya kosong berapa puluh pintu tuh dia bilang. Kenapa banjir nggak betah ngontrak? Iya, iya. Tuh Bang Uya. Jadi Kalau bisa- dibilang arogansi nggak ada si Mahdi tuh. Jadi bisa dibilang nggak, Bang Mahdi melaporkan penjahat tapi dijadikan penjahat? Ya Allah. Bisa bilang gitu nggak? Lah, kemungkinan begitu Bang. Karena Gimana? Jadi gimana? kalau menurut aneh nih, kalau dibilang Iya, iya. mohon maaf nih Bang Uya. Aneh ngelaporin penjahat,
Lah kok Anda diserang sama penjahat itu? Iya, Jadi iya. penjahat juga. Iya. Ya Allah, astagfirullah. Yang jadi penjahatnya jadi mandi sekarang gitu ya. Jadi mandi tapi Iya. mandi nggak gentar Bang Uya. Iya, iya, iya. Tetap nggak gentar karena kita punya data. Iya. Kayak Girik asli dua-duanya tuh. Terus masih bayar pajak, surat keterangan dia sengketa. Pokoknya intinya si Madi ini mempertahankan hak orang tua yang belum dijual. Oke, tapi intinya sekarang yang itu udah SP3 nih. Sudah SP3. Jadi nggak bisa lagi dong. Bisa Bang Masih Uya. bisa. Rencana kita mengajukan pra peradilan Mas ya. Pra peradilan, prapit. Ya, Rapi. Oke, ya ya. terhadap penerbitan SP3-nya gitu. Oh, jadi di SP3 diprapitin. Iya, kita pra. Iyalah. Oh, nanti mungkin live TV mungkin. Iya kan kalau pengadilan live tuh seru kan diawasi. Loh, iya. Kemarin juga Ibu Halimah, Iya. kita kan suka Iya. ketemu Ibu. Iya. Sampai Ibu Halimah yang sudah 98 tahun ngomong, Minta dihadirin. ayo deh, Nyak mau ikut, mau Ah. tahu bagaimana. Pengadilan. Iya. Nanti gimana tuh jadi Udah nggak apa-apa. apa-apa lah, nanti aneh bopong lah Bang Uya. Nggak apa-apa demi Kamu keadilan. diprotes dulu sama saya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nggak apa-apa. Kita bopong ngasihnya Oke. tuh. Tapi nanti siap ya. Walaupun diprapit nanti terbukti balas sebaliknya nih, ternyata nggak terbukti, maksudnya tetap menang. Mereka menang gitu. Jolim dong, jolim jadinya. Ada kejoliman dong kalau gitu. Masalah nggak? Lah buat Siap aneh. nggak? Siap nggak? Kalau buat aneh begini Bang Uya. Kalau dibilang siap nggak siap. Ya. Pernah bilang begini sama waktu itu penyidiknya. Pak, kalau memang ibaratnya ini kok nggak diproses, aneh minta sumpah pocong aja dah. Oh, sampai semua pocong. Iya, aneh bilang gitu. Nah, Menarik sih ya. Lah Iya, iya, iya. aneh bilang udah sumpah pocong. Tapi ya di mana hukum di negara kita kalau sampai sumpah pocong? Lah itu kan terjadi? terakhir kecewa Iya, Bang iya, Uya. iya, iya. Kita udah minta proses itu biar berlanjut lah. Iya, iya. Makanya si Madi ini jangan dibela. Luruskan gitu. Oke, ini Proses. setuju nih. Nah, ini saya menarik setuju nih. Iya, luruskan. Ya, jangan dibela, Jangan karena dibela. belum tentu juga benar. Nah, itu Tapi maksudnya. diluruskan supaya transparan. Jadi kita tidak bisa bilang Madi salah, Nah. bilang si yang nyerobot tanah salah, pengembang salah, polisi salah. Kita nggak bisa bilang begitu deh. Nah, iya. Luruskan transparan deh Nah, intinya itu Tapi maksudnya. kalau ternyata nanti Bang Madi yang ternyata terbukti malah bersalah, siap juga. Lah, kenapa nggak siap? Iya. Aneh bukan setengah-setengah Bang Uya. Karena yakin, karena Aku yakin. Karena merasa Ainul benar yakin, gitu ya. Ainul yakin, yakin aneh. intinya itu. Saya yakin-yakinnya si Iya, Madi. jadi Pak. dari awal Iya, juga kita iya. menyampaikan Mas Uya, Iya. keberadaan kita mendampingi Pak Madi juga bukan untuk membela dia, tapi melihat kalau memang Pak Madi beserta keluarganya adalah orang yang berhak atas tanah tersebut, Iya. ya kita bela gitu kan ya, sesuai dengan Iya, anaknya. iya. Gitu loh. Nah, kita sampai begini juga kita lihat orang ahli waris daripada Tonge Nyimin, Pak Madi dan ahli warisnya ini punya hak, punya alas hak yang kuat, punya data gitu loh. Makanya tadinya kita berharap tuh ada gelar gitu loh. Mana Gelar coba saling perkara, buka iya. sampai saling buka Data. buktinya, Mm. data-datanya Iya. gitu kan ya. Kan gini Mas Suya. Ini kan mereka rata-rata nih warga-warga itu menyatakan sudah beli tahun 90-an. Sekarang kan kita bicara sederhana, kalau namanya mafia nih Mas Suya Iya. kan pasti jago-jago main itu, bisa membalikan AJB putar balik Iya. baru ke orang itu kan. Sekarang kan sederhana, bisa kita lihat dulu Gampang. dia beli dari siapa pertamanya. Histori Iya. kan ada itu Iya. di warka tanah. Kalau dia sudah SHM atau SHGB kan ada warka tanah di Iya. BPN. Di BPN kita lihat dia dasar kuliahnya dari Girik mana. Kalau dari Girik nanti sejarahnya dia ada dari Girik C191, siapa yang menjual? Orang yang berhak atau tidak? Ya kan? Kita kan tidak hanya terjebak pada oh ini sudah ada SHM-nya atau sudah ada Iya, AJB-nya. Memangnya tidak ada tindak pidana yang berkaitan dengan akta otentik? Banyak, 263, 264, 266. Iya. Itu kan tindak pidana yang berkaitan dengan Iya, akta akta otentik gitu loh otentik, ya. maksudnya kan. Iya. Nah itu harapan kita gitu maksudnya. Oke, di transparan ya semua, Iya, diluruskan. transparan, iya. Sampai keluar dari polisi, emang udah pilihan tepat buat Madi? Sebenarnya bukan keluar Bang. Iya. Mengundurkan di bukan mengundurkan diri. Bukan maksudnya begini. Pensiun dini ya Allah astagfirullahaladzim. Ya, sama juga. Keluar gitu kan. Abang, Iya. maksudnya begini, pensiun dini ini kan memang kita dasar kecewa. 5 bulan sebelum viral. Iya. Kita udah ngomong sama pimpinan. Ngabdi, aneh mau pensiun dan kenapa? Ini alasannya ada 3 poin. Yang pertamanya orang tua kecewa dua-duanya. Waktu Kecewa mas- sama institusi yang membesarkan Madi. Nah, itu kecewa yang pertama. Ya. Yang keduanya adalah karena Nyak Aneh udah hampir 1 abad. Iya. Ketiga Aneh 25 tahun. Tapi yang mendasar pertama adalah kecewa dengan institusi kita sendiri itu. Tapi kan sekarang polisi lagi mau bersih-bersih nih justru nih. Bersih-bersih. Kenapa mundurnya pas lagi bersih-bersih? Bukan mundur pas lagi bersih-bersih. Karena ibaratnya Apa lo ngerasa nggak bersih juga? Gimana? aneh. Nggak, institusinya. Kalau bicara yang dibilang nggak bersih, itu kan abang yang bilang. Enggak, saya nanya, apakah ngerasa masih belum bersih? Kalau bersih, berarti kasus Aneh
Ada dong hasil diproses. Jadi belum bersih. Nah, itu maksudnya. Kan proses. Mungkin bersihin kan. Ya Allah. Saking banyaknya sampah. Ya bener, kalau tidak di satu rumah, sampah banyak banget, bersihnya kan nggak bisa kilat. Bener nggak? Kecuali rumahnya dirubuhin. Pelan-pelan. Iya kan? Bener nggak? 12 tahun, Bang. Masih kita nunggu sampai kapan bersihnya? Oke. Tapi nggak nyesel nih keluar dari polisi nih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sekarang kan bicara takdir, Abang. Oke. Kalau tadinya kalau aneh harus memang harus keluar gimana? Oke. Kita tolak. Bener. Ini kan memperjuangkan hak orang tua. Ini Madi yang keluar dari polisi apa polisi yang keluar dari Madi nih? Astagfirullahaladzim. Jadi kurang lebih jadi bingung kan? Allahu Akbar, ya Allah. Oke, tapi sampai sekarang tidak ada penyesalan ya, udah ya? Ya, si Madih mah nggak nyesel lah. Oke. Namanya berjuang demi kebenaran nggak akan nyesel. Emang umur berapa sekarang? Udah tua, Bang. Pensiun harusnya berapa lama lagi? Kalau aneh sih 45 ya. Ya. Ya kira-kira Masih masih. lama dong harusnya. Ya dibilang begitu. Padahal bisa jadi Kapolri loh nanti. Ya Allah, Iya kan? Subhanallah. Ya kalau saya presidennya kan. Amin, amin, Bisa jadi alhamdulillah. Kapolri Bekasi, bukan Amin. Kapolda. Ya Allah. Kapolres bukan Kapolda Kapolri Bekasi. Abang bisa aja. Ya kalau saya jadi presiden terserah dong saya mau bikin aturan Ah, gimana. benar. Cakep deh, cakep deh. Alhamdulillah, Kapolri ya bukan Allah. sawit bisa jadi saya. Ya Allah. Saya bikin Kapolri Bedahan Sawangan tuh tempat tanah saya, bapak saya direbut. Ah, ya Allah. Bedahan Sawangan, ingat? Ya. Bedahan Sawangan. Iya, benar, benar, benar. Mas Uya semangat ya, gara-gara kebetulan juga jadi korban Iya juga gitu. benar, ya. Ini mulai Bang. Korban juga jadi mulai. 23 nih hati-hati ya. Iya, iya, benar. Yang merasa dulu oknum-oknum di Bedahan Sawangan hati-hati. Berantas, berantas. Iya, ya, gue udah mulai Berantas. Apa? Ya. Iya, korban lapor ke korban. Salah. Bang, kira, mohon maaf, tepat nggak nih? Korban ngelapor ke korban. Ya. Iya, iya, iya. Tapi nggak masalah lah. Ya namanya kita curhat ya nggak? Iya, saya aja nggak mau keluar dari polisi. Oh, saya bukan polisi. Ngapa, Bang? Kan saya bukan polisi. Gimana saya mau keluar ya? Bukan. Ya udah semoga Amin. kasus jalan, tapi yang jelas tadi udah diluruskan bahwa yang katanya Amin. Polda Metro Jaya ini tanah udah dijual sama waktu Badi kecil, bukan yang itu. Ini beda, itu emang iya ada. Ada. Tapi yang dipersoalkan girik yang lain. Ah, bukan girik itu, tapi kita ngakuin memang ada penjualan Iya. sekian. Terus ada Iya. penjualan sekian, kita akuin. Tapi sisanya kan Masih ya kayak banyak. masih banyak, kayak kelebihan itu kan. Iya. Ya dulu kan tadi Ane bilang 6 meter biarin lah. 30 meter biarin lah gitu. Tapi yang lebih 100 ke 300 itu kan lumayan, Abang. Terus masih ada sisa yang belum dijual sama sekali atau permainan calo tuh gitu, Bang. Ya. Jadi, kalau saya jadi presiden atau jadi DPR RI deh, mafia tanah gue berantas deh. Ya, amin. Gue sikat, gue kubur. Iya, amin, alhamdulillah, ya Allah. Ya, jangan lu, bapak lu mafia aja, Jan. Oh iya, Ya, iya, amin. iya. Di sana ada dia lagi wow. Mafia di Jangan Sorga. mafia di Sorga, Kacau Bang. lu. Jangan, Ada Bang. tiket gratis dari sana. Iya, iya, mafia mana ada yang masuk sorga. Iya. Iya kan? Jolim ya. Iya, ya udah, terima kasih banyak Bu ya. Sehat Terima kasih. selalu. Sama-sama. Dan di sini kita tidak menghilangkan siapapun, tapi ya kita minta bahwa apapun diselesaikan secara transparan, Iya. diluruskan. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, amin. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu, dan kau jadi